Pemirsa, ribuan warga, aktivis lingkungan, serta TNI Polri melakukan aksi bersih sampah di kawasan pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah menggunakan 10 dump truck ke TPA Ijo Bali. Lautan manusia terlihat di tepi pantai Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB, bergotong royong membersihkan kawasan pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi komunitas pemuda Pandawara Group Jawa Barat. Ribuan warga, aktivis peduli lingkungan, dan TNI Polri antusias melakukan aksi bersih-bersih. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk dan berserakan di kawasan pantai ini. Sebanyak 10 dump truk dikerahkan untuk mengangkut sampah, kemudian dibawa ke tempat pemungutan akhir TPA Ijo Bali. Pantai Labuhan Haji dipilih sebab menjadi salah satu pantai yang tercemar oleh sampah menurut aktivis lingkungan ini. Memang sebenarnya sampah di sini adalah sampah yang bukan dibuang oleh masyarakat sebenarnya. Ini adalah dari aliran sungai, kemudian pada saat setelah hujan, aliran sungai itu membawa sampah di sini. Aksi bersih-bersih ini sekaligus sebagai sarana kampanye agar warga dari berbagai lapisan peduli dengan lingkungan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ayus, melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Militer terbesar Indonesia, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman diresmikan Presiden Joko Widodo. Selain pelayanan kesehatan, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit TNI di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit PPN Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Jakarta. Ini merupakan rumah sakit militer terbesar yang ada di Indonesia. Rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas medis yang lengkap dan dokter terbaik. Rumah sakit diharapkan melayani kesehatan untuk masyarakat dan juga anggota TNI. Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kesiapan fasilitas kesehatan sangat-sangat penting sekali. Dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam membangun rumah sakit pertahanan, pusat pertahanan Panglima Besar Sudirman ini betul-betul akan sangat memberikan dukungan. Pemirsa, harga beras melonjak tinggi menyebabkan persediaan beras di pasar menipis. Di Depok, Jawa Barat, harga beras tembus Rp15.000 untuk kualitas terendah. Sementara di Bandung, tak hanya beras yang naik, harga cabai merah juga meroket hingga tembus Rp120.000 per kilogram. Di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, harga beras yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram melonjak tinggi menjadi Rp15.000 per kilogram. Pembeli mengeluh terus naiknya harga beras. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pembeli menyiasati dengan hanya membeli beras secara kiloan. Sementara itu, di pihak pedagang beras, terjadinya kenaikan harga beras ini omsetnya pun merosot hingga lebih dari 50%. Diduga kenaikan harga beras ini karena pasokan ke pasar berkurang. Permintaan beras yang tinggi membuat harganya melambung. Kalau beli kan ya bukannya itu, jadi naik ya, bertahap. Naik, kebanyakan naik. Naiknya berapa sih Bu rata-rata? Dari 2 bulan kemarin. Banyak. Makanya tolong diturunin. Seperti apa sih persediaan beras di pasar? Nggak ada banyak kayaknya. Nggak banyak ya barangnya ya. Habis barangnya tinggi ya nggak ngambil banyak. Sementara itu, di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat, selain harga beras yang terus melonjak, harga cabai merah juga ikut meroket. Saat ini, harga cabai merah mencapai Rp120.000 per kilogram.
Kondisi ini dikeluhkan ibu rumah tangga yang terpaksa menambah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi pasar murah di Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan untuk membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras seharga Rp15.000 per kilogram. Ratusan emak-emak ini rela berdesakan mengantri demi mendapatkan beras Bulog saat operasi pasar murah di kawasan Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan petugas harus bekerja keras menahan antusiasme warga demi mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Warga terpaksa mengantri hingga 3 jam demi mendapatkan beras murah. Sebab demi mendapatkan beras kualitas medium, warga harus merogoh kocek hingga Rp15.000 per kilogram. Bulog juga menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di Kota Bandung untuk menekan harga beras di pasaran. Operasi pasar murah ini akan berlanjut hingga 2 minggu mendatang. 3 jam. Ya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Rencana kita untuk 30 kecamatan, per harinya itu 3 titik, masing-masing titik itu ada 10 ton, tapi menyesuaikan tergantung keramaian. Kalau misalnya membludak akan kita tambah lagi 10 ton. Nah, jadi hari ini Indah Kota Bandung ada 3 titik, 3 kecamatan. Kita akan lanjut terus sampai 2 minggu ke depan dengan total 30 kecamatan. Sebelumnya, harga beras premium di pasar Kota Bandung tembus hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara beras dengan kualitas medium mencapai Rp15.000 per kilogram. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Aiman Wicaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Aiman menyatakan penyitaan ponsel pribadi miliknya oleh kepolisian merupakan cacat formil dalam hukum. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan tim hukum Aiman kepada Kapolri CG Kapolda Metro Jaya, Direskrimsus PMJ, CQ, penyidik unit 1, Subdit 4, Tidipid Cyber, Ditreskrimsus PMJ, dihadiri Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarmata. Dalam sidang ini, pihak Aiman Wicaksono meminta Majelis Hakim Tunggal Delta Tama untuk menyatakan tidak sah surat izin menetapkan penyitaan karena tidak sesuai dengan peraturan dalam KUHP Pasal 38 ayat 1. Saat itu Aiman Wicaksono masih berstatus sebagai jurnalis dan dilindungi dengan Undang-Undang Pers. Penyitaan ponsel pribadi saat dilakukan penyitaan sebagai saksi, statusnya cacat formil dalam hukum dan tidak sah karena barang bukti yang disita tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Aiman Wicaksono. Saudara Aiman Wicaksono yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers karena beliau mendapatkan atau saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga saudara Aiman Wicaksono klien kami masih berstatus sebagai wartawan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat lege generali. Ya, itu hanya tertera satu barang bukti, yaitu HP ya. HP Xiaomi yang akhirnya sudah disita oleh penyidik. Akan tetapi pada kenyataannya yang dilakukan penyitaan itu adalah adanya 4 barang bukti lainnya. Selain dari HP Xiaomi, yaitu Instagram Mas Aiman Wicaksono yang sudah diubah akunnya oleh Direktorat Siber, lalu email Mas Aiman dan juga satu lagi SIM card. Dan juga SIM card yang dimana 3 barang bukti selain handphone itu tidak ada dalam penetapan penyitaan.